penghayat kepercayaan dalam mewujudkan layanan berkeadilan pada lembaga pendidikan di Grobogan, di mana judul ini kemarin sudah direview oleh Prof. Kyoto, dan saya mencoba membuat latar belakang masalah. Selama hampir 2 minggu ini kami bergelut dengan latar belakang ini. Yang pertama, di paragraf pertama terkait dengan pendidikan merupakan hak asasi manusia. Jadi Judulnya dulu, seluruh Bu. Oh, Judul dibaca dulu. aja. Judul dulu. Judulnya Judul sama manajemen. rumusan masalah dulu, baru nanti teman-teman biar ikut memberi masukan. Judulnya Oke, rumusan masalah untuk baik, Roan membaca latar belakang. baik. Judul disertasi yang akan saya ajukan adalah manajemen pendidikan inklusif bagi penghayat kepercayaan dalam mewujudkan layanan berkeadilan pada lembaga pendidikan di Grobogan. Adapun rumusan masalahnya adalah ada 3, nggih. Kemarin sudah direvisi bersama. Yang pertama, bagaimana sejarah penghayat aliran kepercayaan masyarakat Grobogan. Yang kedua adalah bagaimana pelaksanaan aliran kepercayaan bagi penghayat dalam masyarakat di Grobogan. Dan yang ketiga, bagaimana implementasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97 dan seterusnya terhadap pengakuan hak pendidikan penghayat kepercayaan dalam sistem pendidikan di Grobogan. Sebentar, Bu. Fit, Oke? itu kalau umpama nomor 3 itu teman-teman ikut mencermati ya. Nomor 3, rumusan masalah nomor 3, coba. Ya. Mana? Yang nomor 3 tadi. Dalam layanan pendidikan gimana? Bukan dalam sistem, tapi layanan. Jadi layanan Dalam itu layanan. lebih kepada aktivitasnya. Walaupun nanti aktivitas itu dari sistem. Nah, coba ini gini. Baik. Bagaimana implementasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor ini terhadap pengakuan huruf besar, hak huruf besar, pendidikan, huruf besarnya diperhatikannya. Kalau pakai huruf besar KB, kalau huruf kecil ya huruf kecil KB karena itu satu kalimat. Huruf kecil KB aja kecuali nama. Oke, Prof. Nanti saya revisi, Prof. Karena kalau diberi huruf besar itu berarti nama karena di tengah kalimat. Bagaimana cara penghayat aliran kepercayaan di masyarakat Grobogan? Bagaimana pelaksanaan aliran bagaimana dalam masyarakat baru nanti di sekolah ya. Oke. Oke, sudah? Oke. Cukup teman-teman. Teman-teman ikut memberi masukan nanti biar si punyanya Fitria bagus. Oke, lanjut ke latar belakang. Latar belakang nih, Prof. Latar belakang masalah di sini coba saya buat ada 10 halaman saja, Prof. Sampai 15 itu saya udah nggak bisa mikir. Di paragraf pertama dibaca, Prof. Oke. Intinya aja sambil Oke. teman-teman baca. Baik, di paragraf pertama itu saya menyampaikan langsung di gap terkait dengan hak asasi setiap warga negara tanpa terkecuali. Jadi, pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara tanpa terkecuali. Kemudian gapnya, penghayat kepercayaan sebagai bagian dari keragaman spiritual bangsa Indonesia yang secara historis masih menghadapi marginalisasi. Mereka sering diposisikan sebagai kelompok pinggiran dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam layanan pendidikan. Memang di paragraf yang pertama ini langsung saya sampaikan, Prof, terkait dengan gap itu. Tapi nanti di paragraf berikutnya ada beberapa penjelasan terkait dengan pemenuhan hak asasi tadi. Pertanyaan dulu, ada berapa penghayat nanti ditampilkan di mana? Berapa orang, berapa jenis penghayatnya? Di mana? Saya sudah punya datanya, Prof. Tampilkan di paragraf berapa di latar belakang? Oh, tapi secara umum, Prof, kemarin Tidak belum apa-apa, saya yang penting ada sampaikan. sumbernya. Jadi gini, Aduh, pertanyaan saya bahwa harus ditampilkan, dicatat tadi ketik di situ, nggih. dan nggak lupa.
harus ditampilkan berapa jenis penghayatan dan berapa banyak pengikutnya. Jenisnya mana nek Sabtodharma, ono Klinting, ono Samin, ono, dan berapa pengikutnya berdasarkan sumber referensi. Sumbernya bisa data Kesbang, bisa orang lewat wawancara, ya. Oke. Bisa diterima maksud saya? Bisa, Prof. Nanti Kemarin saya sudah minta data ke Kesbang ada 8 kepercayaan, ya, termasuk sampai dengan legalitas dan jumlah anggotanya. Itu good. sudah ada, Nah, Prof. itu dimasukkan di sini, teman-teman. Itu kan latar belakang itu. Oke. Jadi sumber masalahnya adalah di latar belakang, isinya adalah orang, kegiatan, lembaga, kan gitu toh isinya. Oke, Siap, Prof. lanjut, clear. Di paragraf 2, 3, 4, 5 itu saya hanya menjelaskan gap, Prof. Jadi ada terkait dengan pendidikan merupakan hak fundamental bagi seluruh masyarakat tak terkecuali. Itu saya mendasarkan pada Undang-Undang Dasar 45, kemudian juga di Sisdiknas. Itu saya sampaikan, saya perjelas di paragraf 2, 3, 4, dan 5. Yes, oke, terus. Paragraf 2 itu hanya secara umum saya menyampaikan. Kemudian paragraf 3 itu saya menyampaikan pasal 31 di UUD 45 sampai dengan pasal 28. Kemudian termasuk negara memprioritaskan sekurangnya 20% APBN dan APBD untuk pendidikan. Oke, sebelum ini coba lali saya. Sebelum ini ini nih. Ini kan dari undang-undang, kemudian sistem pendidikan oleh Kementerian Pendidikan ya. Coba Dinas, coba cari juga kebijakan yang ada di Kementerian Agama terkait hak mendapatkan layanan pendidikan terkait kepercayaan dan kepercayaan, yaitu penghayat itu kan kepercayaan maksudnya ya, aliran kepercayaan. Coba cari regulasi di Kementerian Agama, karena ini lebih Kementerian Agama yang ini aliran kepercayaan, hak setiap orang punya hak untuk dilayani gitu loh di lembaga pendidikan maupun di masyarakat oleh negara. Cari regulasi di Kemenak terkait hak aliran kepercayaan, hak layanan, tambah hak layanan. Adanya itu Permendikbud, Prof. Nomor berapa tadi ya? 20, 2010 itu ada. Itu saya sampaikan di paragraf bawah itu, Prof. Enggak apa-apa. Nanti itu langsung di Kemenak tambahkan. Ini kita Kementerian Agama toh, jadi nanti merujuk Dikbud boleh, langsung nanti di bawahnya Dikbud Kemenak itu. Fit. Oh gitu, nggih. Dipindah di bawahnya Dikbud ya nanti ini, Fit. Nggih. Aku ora ndelok Tri, nanti di rumah panggil aku Tri. Sini Fit aja. Maksud saya itu memang kemarin saya menyampaikan dari regulasi tertinggi, Prof. Jadi di Undang-Undang Dasar dulu, Sisdiknas, baru Kemenak. Yang bawah ada, Prof. Kemenak. Anu aja, Permendikbud. Ayo langsung Kemenak di bawahnya, di bawah Permendikbud. Siap. Itu dipindah, yang merah ini dipindah ke di bawahnya Permendikbud. Baik di sekolah maupun di masyarakat nantilah layanannya, haknya. Sekedap saya carikan di paragraf Permendikbud, Kementerian kelompok minoritas ini selama ini menghadapi berbagai persoalan. Oke, ada sumbernya. Ini, Prof. Permendikbud nomor 10. Oke, lah di bawah ini satu paragraf yang dari Kemenak.
Yes. Terus anu, tadi kan nyebutkan konflik konflik di masyarakat toh. Tadi Ada saya sampaikan di paragraf ini, Prof. 9 apa 10 nggih? ini nih dikucilkan nih, sudah. Pengait aliran selama ini ada berbagai persoalan dalam pemenuhan hak termasuk di bidang pendidikan. Iki carikan data kejadian konflik, tawuran, konflik di masyarakat karena aliran kepercayaan. Seperti banyak toh itu. Jauhlah seperti apalagi kemarin kelompok apa itu? Gus Rizky. Banyak. Banyak itu tuh kelompok-kelompok aliran baik dalam Islam maupun yang non-Islam, Iya, yang Nggih, Prof. tradisional. budaya itu ada kata saya. Di mana, Prof? Itu bagus itu Fit untuk mendukung bahwa itu sumber masalah yang harus diselesaikan gitu loh. Jadi kamu masuk di masalah-masalah itu Fit. Wahabi juga ada, Prof. Wahabi, terus yang non-Islam ada Sabto Darmo, ada apa lagi? Samin sampai dia mengasingkan diri ke pedalaman, ada lagi apa gitu. Contoh-contoh aja ada konflik. Artinya mereka mengasingkan diri itu karena ada konflik. Nggak mungkin. Kalau nggak ada konflik dia lari ke tengah hutan gitu loh. Masuk Fit maksudku. Yap. Oke, itu fakta namanya data. Jadi setelah Zarida ini atau paragraf ini diberi beberapa konflik, diketik aja. Beberapa konflik. Oke lah itu nanti. Yes. Konflik itu ada kejadian lah. Boleh dari koran sumbernya, boleh dari enak dari media massa Fit. Kamu ketik konflik di web itu udah keluar semua itu Fit. Oke. Sumber konflik karena aliran kepercayaan, tawuran apa penggerudukan atau itu konflik itu karena kepercayaan yang berbeda, hak-haknya tidak dipenuhi. Haknya nggak dihargai gitu loh. Oke lanjut Fit. Siap. Lalu ini penjelasan sedikit terkait dengan aliran kepercayaan. Yang gap terkait dengan aliran kepercayaan itu saya sampaikan putusan MK 97 yang mana juga ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Namun di gap ini, meskipun secara konstitusional mereka sudah mendapatkan haknya, atau dalam artian sudah diatur dalam sebuah regulasi, namun pada kenyataannya belum, gitu ya, Prof. Belum apa ya? Pelaksanaannya belum. Pelaksanaannya belum. Sampaikan Mungkin nanti dari tambahan beberapa tadi, Prof, yang mungkin ada kejadian-kejadian ini saya kira juga menjadi penjelasan nggih. Umpamanya pencantuman agama di KTP itu kan jadi isu itu. Iya. Termasuk dalam putusan MK ini juga saya sampaikan ya, Ya, boleh. terkait dengan hak-hak mereka. Ya. Itu di ayat berapa, pasal berapa, identitas putusannya itu nggak hanya MK 2016. Momennya ketika itu tanggal berapa yang dikeluarkan atau itu kan putusan toh kan berarti ada identitas toh. Ya. Ada identitas putusannya gitu loh. Ya, Prof, ada. Ya, di tanggal atau nomor dan lainnya ya, identitas putusan istilahnya. Masuk dalam kurung Mahkamah Konstitusi itu identitasnya. Ya, Prof. Boleh lanjut. Ini masih menjelaskan terkait dengan putusan MK, di mana sesungguhnya memberikan jawaban atas perjuangan dari kelompok penghayat yang selama ini dibedakan dari agama yang diakui negara. Adanya dikotomi. Sudah. Termasuk beberapa riset terdahulu terkait dengan kajian hukum, ini juga saya sampaikan, Prof. Boleh. Karena sudah ada yang meneliti sebelumnya.
hanya terkait dengan kajian hukumnya. Oke. Terus, teman-teman ikuti cermati loh, Dari nggak asik sendiri loh ya. Terus, masuk di bukunya Adian ini ada ya, saya kemarin beli bukunya Prof. Aliran Kepercayaan, Sejarah dan Masalah Pasca MK. Itu dari Karlin, dia seorang penganut aliran kepercayaan menggugat kolom KTP KTP itu, ya. dia merasa masih belum puas dengan putusan MK. Jadi menganggap bahwa putusan MK itu ya belum menjawab terkait dengan ke apa namanya kegelisahan dari Tulisan para umum. penghayat ini. Oke, Karena terus. keinginan dari mereka itu kan sebenarnya di KTP itu juga jelas aliran kepercayaan apa kan gitu. Tapi Hmm, nampaknya di putusan MK ini hanya menyatakan agama, bahwa bukan tertulis aliran. kepercayaan kan gitu. Oke, terus. Termasuk riset dari kelembagaan kepercayaan Mm-mm. ini Prof. Kepala Seksi Kelembagaan Kepercayaan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini juga ada riset Habis di itu 12 2018 juta itu. ya. Ada 12 juta orang Indonesia itu adalah aliran Dengan kepercayaan. 200 aliran kepercayaan. Oke. Nah, ini Sumbernya, maksud sumbernya saya ada ya itu ya. Kemendikbud itu buku sumbernya. ada bukunya Prof. Ada. Sumber informasi ini ditulis ini. Ada 200 aliran kepercayaan. Ini sumber informasinya dari mana nih? Oke. Dalam kurung referensinya apa? Sumbernya. Yes. Good, terus. Gap ini saya buat untuk menjawab rumusan masalah yang nomor 2. Jadi terkait bagaimana penghayat aliran kepercayaan Masyarakat. itu dalam lingkungan masyarakatnya, secara sosial, secara budaya, kan begitu. Hmm. Karena ternyata mestinya ada perangkat kultural yang mengurusi tahapan-tahapan hidup yang membutuhkan sentuhan agama seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian. Oleh Kalau Pemda ya. hasil prariset sih kemarin beberapa aliran kepercayaan itu sudah mengatakan mereka membuat semacam mudin di masing-masing kecamatan ya. Nah, itu nanti mungkin lebih didalami terkait dengan riset itu, tapi memang arahnya ini ke nanti menjawab rumusan masalah yang kedua terkait dengan kehidupan sosial, budaya, dan masyarakat Sama aliran ini kepercayaan nanti ini, Prof. ditambahkan ini. Kan itu rumusan masalah kedua itu kan bagaimana amalan mereka di masyarakat toh. Oke. Oke. Tambahkan dulu amalan-amalan mereka atau tradisi atau hari-hari besar atau ritual-ritualnya itu sudah dilindungi belum atau gini, jenis ritual-ritualnya atau hari besarnya dan lainnya ya. Mbamone Sabtu Dharma Selasa Kliwon ono apa? Kan itu tiap Selasa Kliwon toh. Sampai Ngertos, gitu. Prof. Eh? Kok ngertos dengan Lah anu Pak Deku dhisik iku kiai anu tokoh Sabtodharma di Solo. hmm, Intinya baik, orangnya baik. Ya memang ritualnya tidak Islam kan gitu. Tapi kayak wong Islam perilakunya. iya. Oke, wes terus. Itu rumusan masalah 2 terkait amalan-amalan mereka, hak-hak untuk melaksanakan amalan-amalan mereka, ritual-ritual mereka di masyarakat. Itu intinya gitu. Layanan dan perlindungan terhadap hak itu. Negara bertanggung jawab kan gitu toh di masyarakat. Oke, lanjut. Baru hampir di paragraf 11-12 ya. Itu saya sudah bicara terkait dengan manajemen pendidikan inklusif, Prof.
mengarah pada rumusan masalah yang ketiga. Jadi terkait tadi keterbatasan aliran kepercayaan dalam menyediakan perangkat kultural, Itu di ini masyarakat. seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian ini ternyata memiliki apa namanya hubungan yang signifikan terhadap pendidikan, kan begitu. Boleh. Karena apa? Karena keterbatasan perangkat ini membuat sekolah dan pemerintah, saya kira kesulitan dalam menyediakan guru, kurikulum, dan materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik penghayat kepercayaan. Oke, Maka saya dalam Wait. Paragrafmu ini ada dua ide utama. Oke. Yang Oke. satu adalah kultural di masyarakat, yang dua di pendidikan. Ya, Oke, dipisah. Jadi nanti dipisah. yang hak-hak di pendidikan itu isu paling pokok nggonmu. Jadi harus paragraf yang terpisah. Oke. Hak-hak layanan penghayat kepercayaan itu di lembaga pendidikan dipisah. Karena terbatasnya sapras, ora enek kuile, ora enek tempat untuk semedi, ora enek ini enek mung musola, sapras. Guru, formasi guru nggak ada, karirnya nggak ada, sistem kepegawaiannya nggak ada. Keuangan, dana tidak siapkan untuk ini. Ada di paragraf akhir itu, Prof. Nek paragraf akhir, kowe Oke. iki aja nyangkut pendidikan tentang guru dan lainnya. Ini nanti untuk pengantar ke paragraf akhir itu. Maksudnya keterbatasan perangkat kultural kalimat terakhir ini menjadi pengantar nanti ketika ingin Oke. bicara itu. Siap. Kamu ini kan mau bicara manajemen pendidikan inklusi toh? Oke. Oke. Bicara manajemennya utawa bicara guru, kurikulum dan lainnya. Oh gitu. Bawah ada sih, Prof. Ya oke, berarti nggon paragraf terakhir mau dikai kata kunci manajemen. Oke, sing tadi loh, sing Niki. kalimat terakhir. Nah, ini manajemen karena paragraf berikutnya kata inti kalimat intinya adalah manajemen. Ini diberi kalimat pengantar manajemen. Manajemen nanti baru ke manajemen inklusif. Clear ya, paham dengan masukan ini? Ya. Iya, Prof. Jadi orang jedul-jedul ngomong manajemen harus ada pengantar. Tiba-tiba. Oke. Oke, Siap. diberi pembaca kesiapan untuk membaca itu. Orang jeduk langsung kaget. Clear? Terus lanjut. Konsep pendidikan inklusif. Ini saya Oke. menyampaikan awal mulanya, kan begitu, Prof. Oke. Kemudian masih terkait dengan pendidikan inklusif dan konsep-konsep awal, Oke, Fit. termasuk sejarah dalam. Oke, sampaikan bahwa pendidikan inklusi ini tidak sebatas pada pendidikan ABK. Nah, ini di sini, Prof. Jadi, implementasi pendidikan inklusif itu memang awalnya Oh, wes tahu. kan pada ini khusus di Permendiknas ini, tapi sekarang sudah Kepercayaan juga, toh? termasuk Oke, itu. siap. Oke, ya wes terjawab. Kemudian saya mengambil riset Hayadin Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan yang risetnya terkait dengan layanan pendidikan agama terhadap pelajar penganut agama minoritas pada sekolah di Indonesia. Ada riset sebelumnya di Maluku dan Pasar Jakarta, ini ya,
beberapa responden bahwa ini Prof, masih ada keterbatasan untuk pendidikan di kaum minoritas. Jadi masih ada beberapa yang belum terlayani kan gitu. Oke, boleh terus. Oke, terkait pendidikan inklusi, kayak artinya udah cukup ya pendidikan inklusi dari ABK, dari kepercayaannya, apalagi jenisnya. Yang harus inklusif itu apa? Suku, Pencil, kelompok minoritas tadi, Prof. oke, pokoknya itu ya nanti inklusifnya beberapa itu Ya, miskin diurai di termasuk situ, itu. tapi kowe engkau memfokuskan inklusif pada kepercayaan, Betul. ya. Nah, di bawah baru saya menyampaikan yang tadi Prof terkait dengan regulasi, terkait dengan guru kan gitu, Oke, terkait dengan kurikulum. boleh. Jadi manajemen, baru manajemen inklusi, baru isi dari manajemen guru, kurikulum, sapras, evaluasi, kan gitu kan. Sama kolaborasi Prof, ketersediaan guru, kemudian budaya sekolah yang mungkin Boleh, masih ada beberapa dibully gitu ya di boleh. lingkungan sekolah, Ya, sampai dengan sarana prasarana dan kolaborasi. Kolaborasi ini dimaksudkan terkait dengan komunitas penghayat tadi, Prof. Jadi misalkan sekolah itu memang dia tidak tahu aliran kepercayaannya apa, ya berkolaborasi dengan penghayat ya, itu oke, siap. tadi. Lanjut, Terakhir, Mas. dari uraian tadi yang saya sampaikan, masih ada permasalahan berkaitan dengan regulasi kurikulum, tenaga, dan seterusnya, maka perlu model pendidikan yang komprehensif, adaptif, dan berkeadilan. Maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang manajemen pendidikan inklusif bagi penghayat kepercayaan tadi, Prof. Wes, Claire, satu rumusan masalah untuk nomor 1 belum ada di latar belakang. Kenapa pentingnya sejarah? Saya bingung kemarin, Prof, karena mau bicara sejarah itu yang mau saya sampaikan apa kan gitu. Nah, oke, sekarang diidentifikasi di bawahnya. Di bawah, oh Jokono, di bawahnya paragraf latar belakang terakhir. Oke. Nah, di bawahnya itu sejarah urung toh? Sejarah belum. Memang Belum, belum, Prof. belum. Jadi pentingnya sejarah. Terus risiko atau konflik ketika sejarah tidak ada, tidak diperhatikan, tidak ini sebagai warisan budaya, warisan nilai, warisan ini dan lainnya lah. Sekitar itu Fit nanti. Jas merah itu loh. Siap. Jadi bangsa yang besar itu bangsa yang menguri-uri sejarah, terus validitas sejarah yang betul-betul valid, bukan sejarah yang politis. Nanti gitu ya. Itu berarti Kemudian, masuk di mana nggih, Prof? Di paragraf awal terkait dengan aliran kepercayaan. Atau jadi pripun? sebelum ada undang-undang ada sejarah dulu. Oh gitu. Awal-awal sejarah karena rumusan pertama itu sejarah. Jadi paragraf pertama terkait sejarah penghayat aliran kepercayaan dulu di Oke. paragraf paling awal. Siap. Paragraf 2 nanti. Oke. Oke, monggo pokoknya paling awal itu baru nanti pelaksanaan dalam masyarakat, baru ke manajemen sekolah kan gitu toh logikanya. Siap. Siap. Memang sudah tahu, Prof. Maksudnya saya memang belum menulis terkait dengan ini. Saya agak bingung terkait dengan sejarah ini apa yang harus saya buat di latar belakang kan. Mungkin teman-teman yang lain, pertanyaan Fitria, apa yang harus dimasukkan di sejarah? Beri masukan. Aku memberi masukan.
Ada masukan? Mungkin itu Prof. Napa dulu kan pas kemerdekaan semua agama bisa masuk di Indonesia gitu Prof. Mungkin. Boleh, itu bagus juga. Jadi asal-usul kepercayaan, seluruh kepercayaan dan agama di Indonesia. Bagus itu, Rizky. Kemudian bariku perkembangan secara perkembangan secara kronologis. Sejarah itu perkembangan tahapan waktu dari setiap aliran kepercayaan. Karena agama, aja terlalu yang agama baru ke aliran kepercayaan. Siap. Sampai dengan 2016 ini berarti nggih. Maksudnya sampai dengan adanya putusan MK itu kan Prof berarti. Ya sampai sekarang. Penelitianmu sekarang kok. Siap. MK itu hanya untuk salah satu topik. Enggak, khususnya perkembangan di Gerobokan, terusan sejarah perkembangan aliran kepercayaan di Gerobokan. Secara umum, secara nasional, kemudian di Gerobokan menyempit. Clear ya? Siap Prof. Oke, saya kira itu wes clear. Nanti ku tambah 5 atau 6 halaman sudah cukup untuk latar belakang. Coba ada gap-gapnya dipertajam fit ya. Siap. Oke, termasuk konflik tadi Prof memang belum masuk. Iya, sumber-sumber yang real. Satu lagi ya, Ros. Tanggaku warna kiri king. Siap. Matur nuwun Cukup Prof. fit ya? Atau yang lain mungkin ada komentar? Atau komentarnya nanti setelah Rosmini. Oke, kita undang Rosmini. Jadi si Rizky sebagai moderator ya. Nggih Prof, nggih. Oke, biar jangan sayang. Kalau saya terlalu mendominasi, terlalu apa ya? Istilahnya apa istilah? Terlalu mewarnai nggak boleh. Saya netral aja sebagai peserta. Silahkan Riz. Selanjutnya Rizky terus saja biar masuk terus. Tugasnya apa Prof? Tugasnya Handle moderator. nggih nggih. Monggo Bu, terus ini. Baik, matur suwun, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Giyoto dan teman-teman yang saya banggakan begitu. Menikah Prof, judul yang kemarin sudah penjelasan revisi proposal disertasi saya dengan judul manajemen peningkatan kinerja sekolah melalui sentralisasi kebijakan pendanaan dalam mewujudkan transparansi layanan lembaga pendidikan swasta di Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Al-Huda Wonogiri. Oke, nanti yang perlu dijawab Bu Rosmini. Aku langsung Riz ya. Nggih Prof, nggih. Oke. Jangan sampai nanti kamu mau dibawa ke penelitian pengembangan karena ada kata peningkatan. Tapi kamu tetap Rosmini tetap stay on bersikuku pada manajemen tahapan peningkatan kinerja nanti gitu secara deskriptif alasannya. Oke, lanjut. Karena ada kata peningkatan nanti biasanya akan terbawa oleh penguji atau pembimbing ini penelitian pengembangan ini berarti buat model produk peningkatan. Sampaikan bukan. Ini adalah ingin mendeskripsikan proses manajemennya dalam meningkatkan kinerja. Kemudian untuk kemarin rumusan masalah yang sudah Ros. Ono kiri nggak boleh tergesa-gesa.
Manajemen dalam peningkatan apa ngono ben ojo terkesan penelitian pengembangan. Ngeten, Nah, Prof. Ngeten, Prof. coba dimasukkan coba. Kita tes case Nggih, simulasi. ngeten. Manajemen dalam peningkatan kinerja sekolah melalui ya ini alternatif nanti ketika kamu ditarik untuk ke penelitian pengembangan ya. Nggih. Clear ya. Artinya itu alternatif aja. Engko nek ana pembimbingmu kan ini kan belum tentu pembimbingku. Belum tentu aku bimbing juga. Jenengan mawon, Prof. Karpe ya dong ngono nek tak ulang tapi kan nggak bisa juga saya. Nggak boleh juga, nggak etis secara akademis. Inden. Inden, Prof. Nah, iya. Oke, Seperti Pak Edi ya. Muslimin kemarin, Prof. Oke, clear. Nggih, Prof. Lanjut, ya. Nggih, Bu, monggo lanjut. Ke rumusan masalah. Ke rumusan masalah yang kemarin sudah penjenengan betulkan. Yang pertama, nggih, tentang bagaimana implementasinya, tentang sentralisasi ini. Kemudian yang kedua, faktor-faktor yang mendukung efektivitas implementasi sentralisasi. Kemudian yang ketiga, faktor yang menghambat ataupun yang menjadi tantangan dari implementasi model sentralisasi keuangan sekolah Islam terpadu. Oke. Dan yang Nomor 3 dulu aja. Nomor 3 dulu aja nganggo atau, harus jelas. Nggak boleh bimbang nganggo atau. faktor-faktor apa saja yang menghambat ngoten mawon, Prof. Atau itu nggak boleh itu. Ragu. Faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi? Judulnya lengkap no, Islam terpadu mana kabeh? YPIT, Al-Huda semua tidak boleh item kayak dulu dilengkapi. Tulis lengkapi, enggak lali meneh. Padha dhuwur. Ketika sudah disingkat harus singkatannya. Kan nanti YPIT sudah disingkat yayasan ya, YPIT kan sudah disingkat di latar belakang toh nanti. Berarti rumusan masalah YPIT kabeh wae. Oke, teman-teman saya sampaikan. Kalau membuat singkatan, pertama, judul tidak boleh ada singkatannya. Oke. Kedua, ketika sudah disingkat, umpamanya Yayasan Islam Terpadu itu sudah disingkat pertama kali di latar belakang, maka kalimat seterusnya itu pakai singkatannya, bukan panjangannya. Pertanyaan saya, Rusmini ini nanti kan saya curiga udah disingkat di latar belakang itu. Lah berarti pakai YPIT terus. Aja nganggo sing panjang. Engko panjang pendek tinggo mesake. Berarti langsung YPIT Al-Huda kirim. Di YPIT Al-Huda karena YPIT sudah dipendekkan. Ngeten, Prof. Ya, kabeh ngono. Ya, semua aja. Di merah sih, Mas. Penting kau ngerti. Prof. Oh, malah grogi sampai ngetek nang kene dilihat. Termasuk yang keempat menikah. Prof. Nanti saya bagaimana implementasi nanti tidak termasuk dampak ya? Boten. Ini berbicara tentang datamu tentang apa? Dampak itu datamu apa beda dengan implementasi datanya?
Nek podo berarti podo, Dampaknya nek bahwa beda berarti beda. ngoten nggih. Enggak apa-apa. Jadi implementasi nanti hanya sampai proses implementasi, baru nanti outcome kan dampak. Nggih. Ya wes, yang penting kowe bisa jawab. Nggih, Prof. Implementasi adalah manajemennya, dampak adalah efek dari manajemen. Menurut ya, Bu Guru. Nggih, Nek ini tak jeluk Ros, nek neng sekolah tak jeluk Bu Guru atau Ustazah. nggih, Prof. Nek ketemu neng ludah, kono kiri. Ini ponakan saya kayaknya juga Lanjut di ya, situ, tapi jangan dimunculkan. sinten, Prof? Ora usah. Rahasia. Aduh. Oke, Nggih. yuk lanjut. Nggih, Prof. Clear. Lanjut Kata ke kunci ini harus dijelaskan detail gapnya di latar belakang kaya ngene Fitria tadi. nggih. Clear. Kita Teman-teman. saksikan bareng ya. Oke. Bismillah, nggih. Untuk latar belakang masalah begitu, Prof. Oh, nanti koreksinya ya karena masih jauh dari sempurna gitu ya. Di saya malah bicara sekolah Islam terpadu nanti jadi salah ini. Di latar belakang di paragraf pertama saya berbicara tentang pentingnya pengelolaan keuangan pada sekolah Islam terpadu begitu ya, yang unik dibandingkan dengan sekolah umum. Begitu kemudian hal ini menuntut adanya pengelolaan keuangan yang lebih profesional agar sekolah-sekolah mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lain, ngoten, Prof. Untuk yang paragraf 1. Coba anak ini tentang pengelolaan keuangan dasar-dasar di Islam ada enggak dicantumkan? Sekolah Islam terpadu. Oke. Cari Saya ayat tambahkan. atau hadis terkait pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Kan itu 4 prinsip itu, tak? Oke. Sebagai pijakan awal di latar belakang. Pengelolaan keuangan, nggih. Baik Itu dari Bu, Quran maupun hadis. ada surat Al-Baqarah ayat Nah, ini Ustaz Rizky 282. itu Reza, ini kerjamu Riz itu Riz. Sama hadis Riz, hadis Al-Quran terkait transparansi, akuntabilitas, efisien, dan efektif. Quran surat Al-Baqarah ayat 282, Bun. Aja grogi Bu, ngetiknya grogi kita salah. Saya tulis di kertas saja ya, Prof. Iya toh. Salah rapopo tapi engko sing penting jelas itu tentang ini nanti diedit. Mungkin tambahan lagi, Prof, di paragraf setunggal. Oke, yang lain mungkin ada tambahan. Apakah gini, berarti Bu, itu adalah ada gejala dulu terkait atau konflik dulu terkait pengelolaan keuangan yang tidak akuntabel, transparan, efisien, efektif di sekolah Islam dulu, lembaga pendidikan Islam dulu, ada data itu dulu. Kan itu di banyak pesantren yang dikelola langsung oleh pengasuh atau keluarga, sehingga transparansinya susah. Itu ada konflik, itu sampaikan di sini dulu. Padahal di Al-Quran itu ada ajaran transparansi, efisien, efektif, sama akuntabel. Amanah kan akuntabel loh. Oke, Prof.
ini Nah, belum itu boleh berbicara data kalau misalnya saya menyampaikan bahwa sebenarnya pada awalnya kenapa saya menulis ini, sebelum adanya sentralisasi itu kepala sekolah masing-masing lembaga di bawah YPIT itu seperti raja-raja kecil, Prof. nah itu sampaikan di Jadi situ. bisa mengelola tidak memakai data, nggih, hanya harus memakai data atau tidak, Prof? Itu, Prof. Ya harus pakai data. Nek ra data berarti opini resmi aja nanti digugat kan. Oke, Prof. Nggih. Jadi kan ada itu kepala sekolah memiliki kewenangan penuh terhadap pengelolaan Nggih. uang di setiap satuan pendidikan yang mereka kelola, sehingga sulit untuk mengendalikan. Nggak boleh aja kan. Lah datamu adalah mungkin kan ADART atau apa ADART sekolahan itu, atau tata tertib atau pedoman penggunaan keuangan, datamu itu fakta-faktanya. Sampean kudu punya akses ke situ, orang Al-Huda masa rantuin. Engko meneng-meneng wae sing golek tata tertib pedoman gitu. Berarti di paragraf 1 saya menambahkan tadi ya bahwa sebelumnya ada persoalan atau mungkin konflik begitu ya di mana kepala sekolah atau pimpinan lembaga itu mempunyai wewenang terhadap sekolahnya sendiri-sendiri begitu sehingga yayasan itu hanya sebagai tempat minta tanda tangan saja, Prof, begitu. Kemudian disertakan ADART dan juga pedoman keuangan dari lembaga atau yayasan begitu, Prof, yang seharusnya dijalankan. Terus? Kemudian di paragraf kedua Jangan tentang nganggo footnote, nganggo body note. siap, Prof. Nanti Ini saya revisi, Prof. Ini tata tulis. Oke, tata tulis nek secara gender ini tata tulis laki-laki, body note. Kalau footnote itu gender perempuan. Iya, Prof. Nanti direvisi bismillah. Bahasa Jerman loh. Budaya Jerman, footnote, body note. Yap. Paham yang saya maksud ini footnote, body note ini? Ini Prof. Langsung di kutipannya di sini ya. Langsung di yang lain juga, paragraf jangan ngulang dulu. Udah saya sampaikan juga toh. Yang footnote segera diubah ke body note yang lainnya. Terus lanjut terus. Prof. Kemudian lanjut di paragraf berikutnya. Paragraf kedua berbicara tentang mulai adanya animo masyarakat atau kepercayaan masyarakat terhadap sekolah Islam terpadu. Fakta di lapangannya adalah bahwa sebagian dari sekolah Islam di bawah YPIT itu memang belum memiliki SOP yang jelas tentang keuangan, laporan periodik, dan audit internal gitu. Namun sebagian juga sudah memiliki, sebagian belum seperti itu, Prof. Oke, stop paragraf ini, stop saya. Si Resmini kan bicara ini, ada kecondongan ke sekolah Islam. Ya, paragraf sebelumnya ada paragraf terkait dulu kala itu pendidikan favorit itu adalah pendidikan yang dikelola oleh negara dan sifatnya umum. Ngono dulu, baru ada kecondongan. Aja ujuk-ujuk kecondongan loncat gitu loh, terus. Saya itu dulu itu nggak diterima negeri itu. Negeri dulu baru ke sekolah Islam. Sekarang sekolah Islam dulu baru ke negeri. SD, SMP itu. Jadi ke negeri itu kalau terpaksa nggak diterima di swasta ada. Negeri yang swasta favorit loh. Anak saya nggak diterima di SD tertentu yang swasta, baru ke negeri. Ada gejala itu dulu sebelum kepercayaan masyarakat terhadap sekolah Islam terpadu. Iya, Prof. Kita catat foto ketik ini. Saya catat di buku saya, Prof. Bahwa ya wis, yuk terus.
Kemudian di bawah saya sampaikan bahwa di tingkat swasta menunjukkan variasi praktik yang berbeda. Sebagian sekolah sudah menggunakan SOP yang benar tentang keuangan, kemudian pelaporan periodik dan audit internal, namun sebagian memang belum seperti itu, Prof. Jadi kemudian para pakar tata kelola menekankan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai prasyarat kepercayaan publik serta efektivitas pendanaan. Oke, tambahin Bentuknya. gini, terus setelah paragraf Oke. ini bicara sistem audit keuangan dulu. Oke. Kamu tadi kan bicara audit. Ada paragraf yang sebagai payung sistem audit keuangan internal dan eksternal. Internal adalah audit internal apa sing ana nang kono. Umpamane audit AMI atau apa setiap 6 bulan atau setiap tahun. Yang eksternal apa mungkin BPK atau yayasan itu eksternal atau public accounting, akuntan publik eksternal. Jadi ada itu dulu, Ros. Sebelum ada yang ikut auditing internal, ada yang nggak auditing, bicara audit dulu secara umum dulu. Auditing secara umum, baru nanti audit internal apa wae, audit eksternal apa wae. Sebutkan situ. Prof. Sudah ada di kami. Ada. Gitu. Jadi sudah ada bahwa kami menggunakan Sikopin, sistem sekolah pintar, di mana di situ sudah langsung ada akuntan publik yang mengaudit kami setiap lembaga, dan itu setiap 2 bulan sekali, Prof. Oke, berarti itu yang eksternal. Yang internal apa? Nanti sebutkan di latar belakang Anurus. Oke. Jadi bicara tentang auditing dulu secara umum, kemudian dibedakan ada auditing eksternal, ada auditing internal. Oke, gitu ya. Nanti lagi yang terjadi di Al-Huda itu ada yang eksternal berupa public accounting, yang internal apa mungkin rapat atau mungkin yayasan atau apa gitu ya. Oke, Prof. Oke, lanjut. Jadi langsung detail gitu, Prof. Bahwa di kami itu setiap bulan itu memang bendahara sekolah itu diaudit oleh yayasan sebelum ke tadi akuntan yang sebelum di Sikopin tadi begitu, bahwa semua harus menyertakan data rekening koran dan semua pemasukan yang ke sekolah apakah sinkron dengan dana yang masuk ke yayasan itu, Prof, ya. Jadi itu saya sertakan data-data seperti itu, nggih. Oke. Boleh, tetapi jangan sampai menyangkut data. Kalau sudah data masuk bab 4. Tapi kalau hanya menyampaikan kenapa kok milih Al-Huda, karena Al-Huda ada sistem auditing internal dan eksternal. Lalu pelaksanaannya itu ketika data di bab 4 dibatasi. Bisa diterima? Kalau udah implementasi itu kan rumusan masalah siji itu dimasuk di bab 4. Clear? Oke, ini saya banyak ngomong biar teman-teman lain terbentuk literasi sama pola pikir ya. Yang teman-teman lain jangan sampai ngulang-ulang lagi apa yang saya sampaikan. Lanjut. Kemudian di paragraf selanjutnya bicara tentang persoalan utama dalam pengelolaan keuangan, ya, gapnya bahwa banyak sekolah Islam yang menghadapi kendala dalam penerapan sistem akuntansi modern, Prof. Begitu. Di paragraf selanjutnya. Oke. Banyak sekolah Islam menghadapi kendala dalam penerapan sistem akuntansi modern sehingga laporan keuangan seringkali tidak sesuai dengan standar sehingga menurunkan tingkat kepercayaan publik, menimbulkan potensi konflik antara yayasan pengelola sekolah dan orang tua murid. Ya, oke, bagus ada sumbernya.
bukan opini peneliti. Terus, Paragraf berikutnya menyampaikan tentang model sentralisasi manajemen yang dianggap penting dalam konteks sekolah Islam terpadu karena memungkinkan yayasan sebagai lembaga pengelola untuk menyatukan arah kebijakan, Prof. Kebijakan keuangan, kemudian mengurangi duplikasi anggaran, meningkatkan pengawasan internal. oke. Penerapan sentralisasi keuangan di lembaga pendidikan Islam mampu memperkuat efisiensi operasional dan mengurangi praktik penyalahgunaan dana, gitu. Dan mungkin satu hal yang belum saya sampaikan bahwa sentralisasi ini, tapi saya mengungkapkannya dalam bentuk kalimat itu saya bingung, Prof. Intinya kayak subsidi silang, Prof. Jadi 22 sekolah yang di bawah YPIT Al-Huda itu, Ya, gini. Oke. yang muridnya banyak, gurunya bisa gajinya besar begitu. Kemudian yang muridnya sedikit, akhirnya gajinya sedikit. Dan dengan adanya sentralisasi ini, kemudian kami punya apa namanya indeks di mana Paham maksudmu. semuanya bisa rata begitu. Jadi kayak subsidi silang atau Paham bagaimana. Cuma maksudmu. saya menuliskannya itu saya bingung, Prof. Karena Jadi terlalu banyak ide di paragraf otak numpuk itu. bingung. Oke, ceklik Bingung mau paragraf berikutnya. Oke, paham. Paragraf berikutnya. Oke, paragraf Klik. berikutnya membahas. Maksudku gini, enter. Masukkan. Klik, oke. Jadi, permasalahan desentralisasi itu menimbulkan lembaga pendidikan Islam yang lemah secara finansial, tidak mampu memberi layanan yang standar. Sehingga, kan gitu toh, perlu standarisasi layanan keuangan sehingga perlu standarisasi layanan. Oke, sehingga perlu standarisasi layanan keuangan bagi lembaga pendidikan satuan pendidikan yang kecil dalam yayasan itu melalui sentralisasi keuangan melalui yayasan. Ngono ta maksudnya? Dengan subsidi silang. Dengan subsidi silang antar satuan pendidikan. Ini kan idealnya begitu itu, sehingga masyarakat mendapat layanan yang standar. Kan intinya itu perjuangan kita, perjuangan bangsa atau negara itu memastikan standarisasi layanan pendidikan toh, akses pendidikan toh. Bisa diterima untuk itu? Bisa, Prof. Oke, nanti paragraf tersendiri. Oke, lanjutnya boleh hitung daya saing. Oke, tadi kan baru layanan keuangan meningkatkan daya saing. Terus paragraf selanjutnya bahwa sentralisasi keuangan dapat meningkatkan daya saing sekolah Islam terpadu karena dana yang terkonsolidasi di tingkat yayasan dapat digunakan secara lebih strategis, misalnya untuk investasi jangka panjang, pengembangan kurikulum, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, model ini bukan hanya instrumen teknis, tetapi juga strategi manajerial untuk memperkuat keberlanjutan lembaga pendidikan Islam. boleh, terus. Oke, kemudian selanjutnya tentang dilema otonomi sekolah dan konsistensi mutu yayasan bahwa yayasan yang ideal itu memberi kerangka strategi tunggal gitu ya tentang visi KPI kebijakan pendanaan, sementara sekolah memegang otonomi operasional gitu ya untuk berinovasi sesuai konteks. Namun faktanya beberapa yayasan yang terjadi ketegangan sekolah ada sekolah yang menuntut fleksibilitas anggaran untuk program kontekstual ya, kemudian yayasan menuntut keseragaman prosedur dan disiplin fiskal. Jadi sumber masalahnya adalah rule
clarity, pembagian kewenangan, dokumen data kelola, satuan pedoman keuangan yang belum rinci begitu, Prof. Oke, Ros, umpama sebelum paragraf ini kamu bicara Oke. dulu terkait keuntungan otonomi keuangan sekolah Oke. dan keuntungan otonomi keuangan tiap satuan pendidikan. Boleh, sekolah boleh. Terus paragraf kedua, keuntungan sentralisasi keuangan sekolah di yayasan. Lah engko lagi dilema itu, muncul dilema antara keduanya gitu loh. Di bawahnya. Oke. Clear ya? Iya, Prof. Terus biar Sebelum tajam bener gitu latar belakangmu Ros, jadi menembak betul gitu loh. Prof tanya, ya, Prof. Prof. Uangnya sadar ditampar prang, oh baru sadar gitu loh. Mau tanya, Prof. Terima kasih. Ya, Pres, ya. Itu Bu, niku hanya keuntungan saja atau kerugian juga, Prof? Plus minusnya gitu. Kerugian tadi di atas itu ya. Maksudnya kan Kerugiannya otonomi sama desentralisasi sama sentralisasi kan keuntungannya apa, kerugiannya apa gitu gimana, Prof? ya oke. Atau Nah, gimana? ya nanti Rosmini itu nanti tadi di atas terkait kelemahan otonomi toh mereka eh, tidak terkendali atau pemakaian uang di sekolah-sekolah yang besar, sedangkan di sekolah yang kecil lemah tidak bisa beri layanan standar kan gitu. Nah ini dilema, Dari sisi dilema antara mau bicara dilema antara otonomi sama sentralisasi toh. Ya enggak. Lah maksudku sebelum bicara dilema itu ada masalah apa sih lagi dilema ngono lho. Keuntungan otonomi itu apa? Keuntungan sentralisasi apa? Oke. Rizky bilang apakah kerugiannya juga jadikan sini? Nah, kerugiannya juga jadikan sini tadi yang regrouping awal tadi tentang lemahnya tadi jadikan satu sini juga bagus, lebih tajam. Tadi kan kita sudah bicara itu sebagian kecil kelemahan ketika otonomi itu sebagai sumber masalah sehingga perlu sentralisasi toh. Ya, nanti dikelompokkan jadi satu. Pokoknya latar belakang itu muter-muter sampai ketemu polane. Nah, polamu Ijik Rono ini ojo presentasi sik, ngono lho maksudnya. Ojo proposal sik, presentasi seminar proposal. Nah, Ijik Rono ini polane rung tangkep urung jeleb. Jadi selain tulisan latar belakang itu sampai menampar orang yang tidur sampai bangun. Oke? Ya, Prof. Wong tidur ini berarti orang ngerti kuwi terus ternyata ada ini orang tidur. Orang ojo kaya wong melek iki aku wis ngerti, wong melek atau bangunke ora enak gunane. Clear ya? Iya, Prof. Oke, lanjut. Maksudnya Rizky boleh bagus itu saya juga setuju. Nanti tetap kewenangan penuh ada di Rosmini. Siapa? Mini Rose. Mawar yang Lanjut, kecil Prof. tapi kecil enggak tahu gede kayaknya. Gede, Prof. Lanjut. Dan Pangapunten saya baru sampai di sini. Nanti terima kasih masukannya. Kemudian yang paragraf berikutnya tentang yayasan yang ideal ya, yang mengelola enterprise resource planning begitu ya, yang terdiri dari integrasi keuangan, kemudian aset, kemudian sumber daya manusia, akademik, PPDB, beasiswa dan satu data lek tentang analitik kebijakan ya. Kemudian fakta yang didapati bahwa unit ya memakai aplikasi yang berbeda ya, sehingga standarisasi kode akun, arus dokumen dan audit trail tidak seragam. Sumber masalahnya karena memang ada keterbatasan teknologi informasi begitu ya. Kemudian memang
karena ini baru dijalankan selama 3 tahun, ya, tentang minimnya literasi digital keuangan dan belum adanya data governance policy, tentang kemudian pakar menekankan adanya driven decision making dan digital stewardship sebagai kunci pembiayaan yang efektif begitu, Prof. Ini Jadi sesuatu yang terjadi di Al-Huda sebagai data oke, atau sesuatu yang menyebabkan data itu muncul. Kalau sudah data, jangan taruh di sini. Data oke, itu sebagai temuan. Maksud kalau sudah akan mengarah ke temuan, ojo kok gini. Ini oke, adalah Prof. aspek yang ideal sama fakta konflik, bukan fakta data. Konflik yang ada. Oke. Oke, nanti saya ngerti Rosmini Dewi. Iki wis terkait data atau belum? Terkait temuan belum, ini menginjak ketemuan ya, jangan ditaruh di sini. Clear ya? Oke. Pokoknya Oke. you know yourself. Siap, Prof. Ya. Ya untuk latar belakang masalah baru sampai di sini, Prof. Mungkin penjenengan bisa menambahkan apa-apa yang mungkin data-data perlu saya tambahkan, Prof. Karena di bawah ini saya berbicara tentang riset gap dari penelitian sebelumnya. Apakah boleh dicantumkan di sini, Prof? Oke, faktor pendukung, faktor penghambat. Urung. Oke. Faktor pendukungnya apa baik? Dalam sentralisasi, dalam desentralisasi, faktor penghambat desentralisasi, bahwa itu sebagai masalah. Terus terkait dampak, belum. Kamu belum bicara tentang dampak. Bahwa manajemen keuangan bla dampak gitu Kak. Ada Gap ya. antara Oke. ideal sama fakta. Aku hafal rumusan masalahmu ya. Kudu hafal, nek hafal ora iso memberi masukan. Oke, Prof. Oke, dampak, penghambat, pendukung sama implementasi nggonmu masalahmu. Oke. Nanti tambahi terus ya. Kalau ke Manyaran depan pasar nengok Ya, rumah Prof. itu. Kalau buka berarti saya di situ. Pernah ke Manyaran, Manyaran? Prof. Belum, Ros. Pernah ke Manyaran? Habis takziah kemarin, Prof. Di Sama mana siapa? teman-teman kantor. Siapa itu? Manyaran nama orang tuanya temen begitu. Di Orang mana? tuanya temen. Di? Manyarannya namanya Gunungan. Oh, Gunungan. Ya, orang Kok Gunungan? ngarep pasar, gonku ngarep pasar, Ros. Manyaran, Prof. Saya cari Depan Prof nanti, Prof. depan pasar Manyaran. Biar jadi promotor saya. Aku nek jiko hasil bimbingan ke Manyaran aja enggak apa-apa. Oh siap, Prof. Saya kemarin menyaksikan penjenengan jadi promotornya Pak Edi Muslimin. Itu jadi saya menjenengan aja deh gitu. Sama Prof Yusuf. Aku manut Waktu direktur. di sidang. Tapi mahasiswa intinya punya hak untuk mengajukan buat surat gak apa-apa. Itu hak. Pilih nggak? Hah? Pilih nggak, Prof? Boleh mengajukan, tetapi Dipilih kan? memilih boleh mengajukan. Nanti biar J, pertimbangan saya baru direktur. sampai di situ nggih, Prof. Saya baru Oke, sampai yang di jelas dampak nggon itu urung, untuk penghambat, pendukung belum. Nggih, sesegera mungkin dikerjakan. Kemarin tuh curhatan sama Mbak Fitriah, Mbak udah belum, Mbak udah belum. Akhirnya maju juga saya Bismillah sesampainya karena sudah berusaha begitu, Prof. Nanti saya tambahkan untuk faktor pendukung penghambat dan juga dampak dari implementasi menikah nggih di latar belakang masalah saya, Prof. Mungkin kalau ada teman-teman mau beri masukan, monggo. Yang lain yuk. Riz, Iya, Prof. Siap. Iman,
Fitria ora ngurusi terus menuk dhewe. Mbak Fitria sarapan. Kancane rung sempat mangan. Gus Rasa Rizky sabar. monggo. Calon dokter. Ayo rasa sabar iki. Ya. Tapi modelnya anu makannya harus nasi itu model. Enggak, Prof. Enggak nasi. Harus karbo. Monggo Pak Iwan, Pak Arif. Itu Kiai Iwan itu mana ini suaranya yang kayak Baladewa. Babe. Babe, Bantuin, Baladewa Babe. mana Baladewa? Wah ini anu jaringannya itu kayak nggak bagus itu Pak Iwan. Babe Ayo minta lanjut yang open, lain. Babe. Babe mau siap-siap umrah itu, Prof. Oh itu pantesan fokusnya nang akhirat isan. Kalau suhu ikut berdoa dulu dok, Prof. Suruh doakan ya wes anak tugasnya dewe. Yang lain kalau sudah kita selesai enggak apa-apa. Monggo Intinya ya kan yang Arif, ya penting Arif. Pak Sabari, monggo. Ada yang mau diskusikan? dia sabar ya. Nyimak dulu ini, Gus. Siap. Keren sama Pak Sabari, kayaknya sebelum siap deh Pak. Ternyata Pak Sabari juga belum siap. Anu bukan kita nunggu siap tapi kita menyiapkan ya Mas Sabar. Iya, maksudnya belum selesai, Prof. Konsep sabar jangan dipakai dulu. Pak Sabari. Siap, Prof. Bisa Prof, bisa ngasih masukan sedikit. Boleh, Angga. Kalau saya nggak salah nyimak gitu, di latar belakang Kak Ros itu boleh nggak kalau dimunculkan model implementasi manajemen keuangan secara ideal, sehingga nanti bisa dikomparasi dengan yang ada di tempat yang diteliti oleh Kak Ros tadi. Gitu, Prof. Bagus juga. Jadi gini, Kak Ros ikut-ikut Babe. Kak Ros, gini Kak. Jadi apa? Ada model implementasi keuangan apa yang berjalan di dunia ini dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, efisien, efektif. Itu kan konsep prinsip keuangan, tata kelola keuangan itu 4 itu. Kalau Kak harus baca-baca tentang keuangan itu 4 itu prinsip-prinsip keuangan. Clear ya? Engkau teorimu tentang teori manajemen keuangan loh ya. Ya, masalahnya ini, Prof. Apalagi tadi kan Gus Rizky nyaranin nukil ayat 282 surat Al-Baqarah. Oh, itu bicara manajemen keuangan secara ideal ayat itu. Yes. Dan kita harus angkat itu memang. Kita pendidikan Islam harus angkat itu, Kak Ros. Bagus itu. Syukur Iya. ada hadis juga. Oke. Ya. Itu kan konsep amanah, konsep tabligh, konsep itu sidik kan itu toh. Itu kan juga bisa masuk kan gitu. Prinsip-prinsip itu kan. Amanah itu adalah akuntabel. Bisa dipertanggungjawabkan kan gitu toh amanah. Di berapa? Oke. Sampean lebih tahu lah dari ini daripada saya. Karena topik sampean ngangkat itu. Harus dalam terkait itu. Clear? Babe Iwan sudah cukup? Ada lagi? Cukup dulu. Fit? Masukkan Fit? Kak Fitria? Cukup. Oke, Kak Rizky? Ikuti Babe. Cukup, Prof, cukup. Mungkin Nyai Arif ada Oke, nambahin. ya udah. Berarti minggu depan siapa Fit? Disiapkan Fit. Harus siap. Siap. Kalau nggak ada yang presentasi, jangan ada pertemuan. Pak Iwan. Pak Rahman, Pak Iwan Rahman. bisa? Saya siap, Mbak. ketemu. Siap. Kalau habis itu kegiatan langsung pengen nulis, tapi kalau realita di lapangan, ya Allah, pekerjaannya banyak banget. Itulah berarti saya efektif berhadapan dengan saudara semua ini karena kan ketemu pengennya nulis terusan. Iya, tapi kalau udah berhadapan dengan tugas dan amanah, jadi kapan ini ngerjainnya? Bisa saya S3 itu
waktu itu saya jadi dekan. Dan saya paling alumni tercepat dan terbaik itu jadi dekan itu. Padahal ada yang tugas belajar banyak. Guru khusus belajar, orang jabat. Artinya pikiran kita jangan ke blok itu Kak Ros. Iya, Prof. Jangan ke blok itu filosofi, hilangkan itu untuk selesai. Paham ya? Filosofi saya sedang sibuk, hilangkan. Saya punya waktu banyak, saya ada waktu banyak, gitu aja pikirannya. Sampai aja. sampean itu duduk tertidur. Kak Ros tenang aja. Sampai duduk tertidur itu berarti waktu sampean sudah terpakai dengan baik. Nek sampean itu ijek turune angel, berarti waktu sampean belum terpakai dengan baik. Cara gampangnya ngono. Clear ya? Ya, Prof. Ya, oke, saya kira itu. Di minggu depan siapa, Prof? Itu Pak Fitria itu. Iwan sama Pak Sabari. Oh iya. Siap. Pokoknya kalau siap, semua kata kunci sudah siap di latar belakang, presentasi nek belum siap, tunda. Ketika di akhir semester kok belum siap semua, ya wes tunda. Ngawemu setelah lulus ini, aku wes ora rugi ya. Kalau minggu depan 1 orang aja gimana, Prof? Boleh nggak? Ya boleh, tapi kok aku nganggo HP. Rugi ya aku nganggo laptop 1 orang. Pak Udah Sabari minggu kan depan belum. berdua, minggu depan Ini berdua. pun saya tembakkan ke TV biar saya bisa membaca. Nah, 1 orang Iwan saya dan pakai Pak HP, Pak Sabari. Sambi offline. Off-cam kok offline. Mas Sabari gimana? Siap? Ya, insya Allah, Pak Iwan. Siap. Siap. Pak Sabari siap terus itu. Harus siap. Nanti Alhamdulillah, Fitria siap. yang akan menjudgment itu siap belum berkasih, gitu Fit ya. Oke. Nek belum, nanti terus kowe ngomong siap, kowe tak ketak. Mbak, Mas Rahman gimana, Mbak? Gitu ya, saya menyatakan siap tidaknya Fitria gitu ya, kita sepakati ya. Oke, siap, Prof. Kita harus begitu, pokoknya kita kayak bebek saling mempengaruhi. Suara kita adalah suara bebek karena suara itu energi. Siap. Tinggal 2 berarti Prof. Pak Iwan sama Pak Sabari itu Nggak berarti apa-apa. minggu depan. Minggu depan habis itu kita buat bab 2. Satu lagi gimana itu Mas Rahman? Iya, Rahman piye nggak boleh ditinggal itu. Engkau cuti Iya. mana itu. Nanti coba saya calling. Kak. Ada Prof. pendekatan khusus saya parani bareng ngono wae nek pas offline. Digeruduk. Digeruduk. Kata Pak Yai Arif harus disuwuk dulu, Prof. Diruqyah. Itu hanya konsep berpikir aja kok. Itu nanti ketinggalan loh itu nanti. Iya. Ya wes sekarang dikejar Fit ya. Gitu. Oke. Mbak Fitri Saya kira itu ngejar-ngejar. teman-teman. Terima kasih. Semangat terus. Pokoknya nek pengen lulus ya semangat Ya, ikuti Prof. saya. Nek ra pengen segera lulus ya jangan ikuti saya. Atau pengen berhenti ya jangan ikuti saya. Selesai. Wah, saya pasti ngikutin Prof. Saya juga. Ya. Pokoknya nek ikut Yang tinggal saya saya insya Allah lah. Ikuti saya insya Allah. Saya relatif jamin 90. Mas Maki belum Mas Maki. Mas Meki kuantitatif, Kak. Kuantitatif. Kita tinggal iya. yang kuantitatif. Lupa, Mereka lupa. nanti pusing-pusing Lupa, nyusun instrumen. Kita sudah bab 3 nanti. Lupa. Jangan tinggalin saya. Ini mertua saya udah nyebut dokter sama saya, Prof. Makanya nggak malu. Ongkos-ongkos saya ke Solo dari mertua itu. Makanya untuk menantu yang nggak malu, mertuanya dokter, punya mantu S2 kan. Itu ya teman-teman ya, saya kira. Ya, Prof. Siap. Oke, Prof. Suwun Prof, terus suwun. Monggo Mas Aziz tetap. Kak Aziz tetap. Mas Rizky. Oh, Ya, gitu. Bukan Aziz. Kak Rizky kok Aziz. Nggih, monggo tutup napa
perkuliahan hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan kita bahas pada hari ini berkah manfaat di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Amin. Amin. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Ila atubu anta ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur suwun, Prof. Amin. Izin lip ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhir minggu ya. Hmm. Atur nuhun, Prof.